Hai, selamat mendengarkan. Hari pagi menyinari sinarnya di seluruh muka bumi. Sebagian orang sudah sibuk dengan aktivitasnya di luar rumah. Sementara di sebuah rumah sederhana, Lupita. Hai, buka pintunya nak pemalas. Ada apa Bibi berteriak-teriak? Kupingku sakit. Sedang apa saja kau di dalam? Lama sekali buka pintu kamar. Aku sedang mandi, Bi. Lihat nih rambutku basah. Kau semedia pemandi, pantas saja lama. Sana masak, aku sudah lapar. Sekarang Bibi masak aja sendiri. Hari ini ada sebuah perusahaan yang membutuhkan karyawan. Aku mau pergi melamar. Enak saja ya kau ngatur-ngatur aku. Kau cuma makan gratis dan numpang hidup di sini. Lupita yang ingin menutup pintu membukanya kembali. Apa Bibi lupa siapa yang menumpang di rumah ini? Ini rumah almarhum kedua orang tuaku. Bibilah yang menumpang di rumahku. Kurang ajar kau. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi gadis manis bermata coklat dan rambut panjang hitam sebahu. Berani kau bentak aku, seharusnya kau tahu diri. Aku yang mengurusmu sejak usiamu 7 tahun. Sejak kedua orang tuamu meninggal dalam kecelakaan itu, mereka tidak memberikanmu harta apapun, atau tabungan berupa uang. Aku dan pamanmu yang mati-matian membiayai sekolahmu dengan jualan warung kopi di pinggir jalan. Bibi tidak usah khawatir, bila aku bekerja akan aku bayar semuanya, agar Bibi tidak terus-terusan mengungkit lagi. Mata Lupita sudah berembun, ia menahannya untuk tidak menangis di depan bibinya yang materialistis. Ingin membayar semua jasaku? Memangnya kau bisa? Rumah ayahmu dijual saja tidak akan cukup membayar hutang jasamu padaku. Anggaplah rumah ini sudah menjadi hakku dan kau yang menumpang hidup di sini. Astagfirullah Bibi, ini rumah peninggalan orang tuaku. Aku akan bekerja keras untuk membayar semua hutang jasa-jasa kepada Bibi. Sekarang aku ingin berangkat mencari pekerjaan. Waktuku sudah habis untuk berdebat hal yang tidak penting. Lupita menutup pintu dengan keras. Air mata sudah membasahi pipinya. Begitu setiap hari bibinya bila berbicara pada Lupita. Gadis yatim piatu yang ditinggal pergi selamanya oleh kedua orang tuanya. Sebuah kecelakaan tabrakan motor yang dikendarai kedua orang tua Lupita dengan sebuah mobil yang melintas dengan kecepatan tinggi hingga musibah itu tidak terhindari lagi. Setelah kepergian orang tua Lupita, datang bibi dan pamannya. Awalnya hanya untuk menengok saudaranya yang meninggal. Namun, melihat Lupita tinggal di rumah miliknya sendiri, mereka berinisiatif untuk tinggal di sana dengan alasan akan mengurus Lupita yang anak yatim piatu. Sebenarnya semua uang asuransi dan pensiunan ayahnya diambil semua oleh paman dan bibinya 1 minggu setelah mereka meninggal. Lupita sudah selesai dengan kemeja putih dan rok pendek hitam selutut. Ia mengenakan sepatu pentofel. Rambut panjangnya ia kucir kuda, membuka pintu kamar dan berjalan keluar menuju teras. Wah, pagi-pagi sudah rapi, mau kemana lu? Tegur seorang gadis seumuran dengannya yang duduk di sofa seraya memainkan ponsel. Lupita menoleh, tentu saja kerja cari duit. Ucapnya dingin dan melongus pergi tanpa peduli tatapan sinis padanya. Dasar cewek nggak jelas. Paling-paling kerja jadi cleaning service. Empatnya. Mau kemana dia, Bu? Wanita itu bertanya pada ibunya yang adalah bibinya Lupita. Cari kerja katanya. Ibu sudah muak sama si Lupi itu. Jadi anak kok pembangkang. Bagaimana caranya untuk mengusir dia dari rumah ini? Lah, mana bisa ibu mengusirnya? Ini kan rumah dia, Bu. Ibu bingung, rumah ini kan sudah ibu gadaikan ke bank untuk bayar hutang kita di kampung. Untuk bayar hutang ke bank ibu keteteran karena mengandalkan warung kopi saja. Kenapa nggak ibu kawinkan saja Lupita sama Juragan Karyo? Juragan Karyo yang mana? Itu loh Bu, yang bandar togel dan ternak bebeknya sejibun, juga kontrakannya di mana-mana. Oh, Juragan itu. Lah, kan biniknya banyak, udah ada 4. Tapi Loli dengar dia lagi cari bini baru Bu. Lumayan Bu, Juragan Karyo kan orang kaya. Iya, kau benar juga. Sementara Lupita sudah turun dari angkot, dia mencari gedung perkantoran milik perusahaan Vandeles yang tertera di surat kabar. Ketemu, itu dia gedungnya. Lupita berjalan ke arah gedung perkantoran baru itu. Sudah banyak orang yang melamar di sana. Maaf, Nona mau apa datang kemari? Tanya seorang satpam. Saya mau melamar pekerjaan, Pak. Silahkan Nona, ambil nomor antrian di depan pintu masuk, dan silahkan menunggu. Baik, terima kasih Pak. Lupita mengambil nomor seperti yang diperintahkan seorang satpam. Lalu ia masuk ke dalam dan menunggu panggilan. Hampir 4 jam menunggu, Lupita belum juga mendapatkan giliran. Nomornya sudah mencapai ratusan. Tertera angka 332 di tangannya. Apa aku pergi saja ya? Lama banget. Mana cacing perut aku sudah pada demo. Mau berangkat ke sini bukannya dapat sarapan, malah dapat cacian dari Bi Surti. Gumamnya kesal. Tak lama nomor yang berada di tangan Lupita dipanggil. Ia sedikit dilegah dan masuk ke dalam ruangan personalia. Siang Pak, ucap Lupita sopan. Silahkan duduk. Lupita duduk di depan pria itu.
bagian penerimaan karyawan. Bisa kau tunjukkan ijazahmu? Iya, ini tuan. Lupita memberikan surat lamaran kerjanya pada pria itu. Ia membuka lamaran kerja dan ijazah diploma Lupita. Perusahaan kami sedang membutuhkan S1. Ijazah Nona hanya diploma. Maaf, yang tersisa untuk lowongan pekerjaannya hanya ada di bagian arsitek. Tapi bila kamu mau, aku bisa memberikan pekerjaan di tempat lain yang masih milik perusahaan Vandeles. Kalau memang ada aku mau, karena aku sangat membutuhkan pekerjaan saat ini, Pak. Baik, tunggu kabar dari kami melalui via telepon. Baik, terima kasih, Pak. Lupita sudah keluar perkantoran milik Vandeles. Di luar langit mulai gelap, sepertinya akan turun hujan. Jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Lupita terus berjalan untuk mencari angkot. Tiba-tiba hujan turun dengan deras. Ia berlari dan berteduh di emperan toko. Saat sedang berdiri menunggu hujan reda di sebuah toko yang sudah tutup, tiba-tiba sebuah motor moge melintas dengan kecepatan tinggi dan tubuh Lupita terkena cipratan air hujan yang kotor. "Hei, keterlaluan kau, berhenti!" teriak Lupita. Motor itu berhenti, dan pria pengendara moge menoleh pada Lupita yang sedang berdiri dengan ekspresi kesal. Pria itu menempatkan mogenya di pinggir trotoar. Untung hujan sudah reda tidak sederas tadi. Hanya tinggal rintik-rintik kecil saja yang belum berhenti. Pria itu masih memakai helm hitam di kepalanya. Postur tubuhnya tinggi, besar berbalut jaket kulit hitam. Bukan perawakan ciri orang Indonesia yang hanya tinggi di atas rata-rata. Ia berjalan mendekat ke arah Lupita yang sedikit ciut melihat perawakan pria itu. Jantungnya berirama sangat cepat. Ia menelan salivanya saat pria itu sudah berdiri di depannya. Lupita memang gadis manis dan periang. Ia juga sedikit berani pada orang-orang yang bakal menyakitinya. Baginya, hidup sendiri tanpa kedua orang tua harus bisa mandiri dan menjaga diri sendiri. Wajah Lupita mendongak ke atas agar bisa melihat wajah pria itu yang masih tertutup helm. Tinggi Lupita hanya sebahunya, padahal ia memiliki tinggi 157, tinggi standar bagi orang Indonesia. "Buka helmmu," tantang Lupita memberanikan diri dengan kedua tangan melipat di dada. Pria itu menatap liar Lupita dari ujung rambut sampai kakinya. Ia mengikuti perintah Lupita melepaskan helm itu. "Orang bule!" Celutuk Lupita, matanya terbelalak sambil terus mengadah ke atas. "Ya Tuhan, ini cowok ganteng pisan. Aku nggak salah lihat kan? Sang pangeran ada di depan aku. Oh, Pangeran William," gumamnya dalam hati. "Bibirmu jangan mangap terus, nanti kemasukan lalat. Lihat bibirmu, sudah ngences." Sindir pria itu dingin. Lupita membekap mulutnya karena takut ngences, tapi ia merasa tidak ada yang keluar air liurnya. "Is, dasar, mana ada aku ngences?" gerutu Lupita. Tunggu, kau bisa bahasa Indonesia?" tanyanya polos. "Aku sejak kecil tinggal di Indonesia. Kenapa tadi kau meneriakiku?" tanya pria itu lagi. Cogan, lihat nih ulahmu." Menunjukkan bajunya yang basah terciprat genangan air hujan yang kotor. "Seenaknya saja kau melintas di depanku dan cipratan ban motor itu mengenai baju putihku ini." Pria itu melihat baju Lupita yang kotor. Ia merasa bersalah. "Maafkan aku, Nona. Tadi aku terburu-buru." Tersenyum tipis. "Anjing gile, senyumnya aja maut, bikin hati aku meleleh," gumamnya lagi dalam hati. Tiba-tiba Lupita terkekeh geli. "Apanya yang lucu?" Tidak ada." Memasang wajah datar. "Aku akan tanggung jawab dan membelikan baju untukmu yang baru." "Apa? Mau beliin aku baju?" Melipat kedua tangan lagi. "Gak usah, biar aku cuci sendiri di rumah." "Kalau begitu, aku antar kau pulang." "What? Mau antar aku pulang?" Menoleh sekilas pada pria itu. Lupita masih berpikir. Pria itu mengangkat satu alisnya menunggu jawaban Lupita. "Sebenarnya boleh juga sih antar aku pulang. Mayan kan gak usah keluar ongkos angkot. Tapi tidak, aku malah sama Bisurti dan Lolita. Mereka kalau lagi bergosip bikin kuping panas." "Hei, apa yang kau pikirkan? Kebetulan hujan sudah berhenti. Ayo aku antar pulang." Menarik tangan Lupita. "Tidak usah." Lupita menarik kembali tangannya. "Aku bisa pulang sendiri." Tak lama sebuah angkot berhenti di depan Lupita. "Ayo Neng, jurusan Krayon," kata supir angkot. "Iya bang, tunggu. Sampai Krayon ya bang." Tanpa banyak basa-basi, Lupita langsung masuk ke dalam mobil angkot. Mobil angkot itu pergi setelah Lupita naik. Lupita masih melihat pria bule itu menatap kepergiannya. "Gadis aneh," ucapnya gelengkan kepala. Pria itu berjalan ke arah mogenya, memakai helm itu kembali dan melaju dengan kecepatan sedang. Motor terus berjalan tanpa beban menyusuri jalan raya ibu kota.
Postur tubuh yang tinggi besar sangat cocok dengan moge yang ia naiki. Terlihat macho dan maskulin, seperti laki-laki sejati pada umumnya. Motor memasuki perumahan real estate. Tak jauh dari gapura perumahan super mewah itu, mobil berhenti di depan pintu gerbang bercat hitam. Terlihat rumah mewah berlantai 4 dari depan jalan raya. Motor masuk ke dalam setelah seorang penjaga membuka pintu. Motor terparkir langsung ke dalam garasi yang membuka helm dan jaket kulitnya. "Harlan, kau dari mana saja? Emak sangat khawatir," tutur wanita parubaya itu yang sudah berdiri di depan Harlan. "Aku hanya jalan-jalan mengitari ibu kota, Mak. Tadi sempat ke Monas. Aku harus mengetahui jalan kota Jakarta ini." "Kau kan bisa pakai mobil. Kalau pakai motor kepanasan dan kehujanan. Lihat, bajumu basah terkena air hujan. Kalau naik mobil pasti macet, Mak. Aku sudah terbiasa dulu di kampung selalu naik motor, walau tidak sebagus motor ini. Tapi aku senang memakainya. Aku merindukan kampung halaman tempat kita dulu, Mak," kata Harlan mengenang. "Ya sudah, ayo kita masuk ke dalam. Kau mandi dulu sana. Mak akan siapkan makan malam." Sementara Lupita sudah sampai di depan gang. Setelah turun dari angkot, ia tidak langsung pulang ke rumah, tapi mampir ke warung kopi di pinggir jalan tempat pamannya mengais rezeki. "Paman." "Lupita, kau dari mana? Bajumu kok kotor? Apa Bibi tidak bilang kalau aku sedang mencari pekerjaan? Dari tadi pagi bibimu tidak datang ke warung, jadi paman tidak tahu kalau kau sedang mencari pekerjaan." "Ya sudah, tidak apa-apa kok, Paman." "Kau sudah makan?" tanya pamannya. Lupita hanya tersenyum. Ia tahu hanya pamannya yang baik dan perhatian, karena Paman Irmon adik kandung ayahnya. "Pasti kau lapar. Paman buatkan mie instan dulu ya." Imran memasak mie instan dan membuat teh manis hangat untuk Lupita. "Ini makan dan habiskanlah," menaruh mangkok mie dan teh manis di depan Lupita. "Terima kasih, Paman." Lupita makan dengan lahap, karena sejak pagi ia hanya makan sepotong roti yang ia beli di warung. Akhirnya kenyang juga. Menghela nafas panjang sambil menyeruput teh manis yang masih panas. "Gara-gara pria belek tadi aku jadi kelaparan. Lihat bajuku kotor semua, gak bisa makan di warung Bu Mine. Aku sumpahin biar keselak tulang ayam," rutuk Lupita. "Harlan, kalau lagi makan pelan-pelan, Nak," ujar Maisa gelengkan kepala. "Will." Dengan sigap William yang sedang makan di meja makan yang sama menuangkan air putih ke dalam gelas Harlan. "Ini Tuan." Memberikan gelas itu, Harlan meneguknya hingga habis. "Sial, kenapa tiba-tiba aku keselak? Biasanya kalau ada yang keselak gitu, ada orang yang lagi nyumpahin." Ucap Maisa terkekeh. "Yang benar, Mak." Harlan mengeritkan alisnya. "Kata orang tua dulu sih begitu." "Jangan-jangan gadis yang marah-marah tadi yang mertukiku." Ucapan Harlan masih terdengar Maisa dan William. "Gadis?" ucap keduanya berbarengan. Harlan menatap Maisa dan Will bergantian. Kalian ini bisanya menguping pembicaraan orang. Aku sudah tidak mau makan lagi." Harlan beranjak dari duduknya dan berjalan ke arah tangga. "Will, habiskan makanmu, biarkan saja dia. Sepertinya Harlan sudah mulai membuka hati untuk seseorang." Maisa tersenyum sumringah.